Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Pranali, perwakilan dari kelompok 7. Yang mana kelompok 7 ini terdiri dari 5 anggota. Pada video kali ini kami akan membahas materi tentang anggaran perusahaan. Yang mana anggaran perusahaan ini terdiri dari 3 macam anggaran. Yang pertama adalah budget unit kebutuhan bahan baku. Yang kedua adalah budget pembelian bahan baku. Dan yang ketiga adalah budget biaya bahan baku. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh saudari Nurani Alawiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurani Alawiyah dari kelas F1 Manajemen dengan NPM 101204998. Di sini saya akan menjelaskan tentang budget bahan baku. Budget bahan baku yaitu semua yang berhubungan dan merencanakan secara terperinci tentang penggunaan bahan baku untuk proses produksi selama periode yang akan datang. Budget bahan baku terdiri dari 3 buah budget. Yang pertama, ada budget unit kebutuhan baku, dan yang kedua ada budget pembelian bahan baku, dan yang ketiga ada budget biaya bahan baku. Di sini saya akan menjelaskan tentang budget unit kebutuhan bahan baku. Budget unit kebutuhan bahan baku ialah budget yang merencanakan secara terperinci tentang jumlah unit bahan baku yang diperlukan untuk penyelenggaraan proses produksi selama periode yang akan datang. Budget kebutuhan bahan baku ini juga berisi tentang jenis, jumlah dan waktu bahan baku yang disesuaikan dengan jenis barang jadi dan tempat di mana akan diolah. Kegunaan budget unit kebutuhan baku secara umum yaitu pedoman kerja, alat koordinasi atau alat pengawasan. Dan kegunaan budget unit kebutuhan baku secara khusus ialah dasar untuk penyusunan budget pembelian bahan baku dan budget biaya bahan baku. Ada pula faktor-faktor yang mempengaruhi budget unit kebutuhan baku, yaitu salah satunya ada budget unit yang akan diproduksikan, dan yang selanjutnya adalah berbagai standar pemakaian bahan dari masing-masing jenis bahan baku untuk produksi. Ada 2 metode. Metode yang pertama adalah data historis atau pengalaman di waktu yang lalu, dan metode kedua ada cara mendasarkan diri pada penelitian khusus dengan meneliti maupun percobaan. Ada pula bentuk budget unit kebutuhan baku, contohnya seperti jenis bahan baku, ada produk X-nya dan ada produk Y-nya. Jenis bahan baku ada jenis A yang produk X-nya adalah 1,8 kg dan produk Y 1,7 kg. Dan ada pula jenis B yang produk X-nya adalah 1,5 kg dan produk Y-nya 2,3 kg. Dan jenis C 1,2 liter sebagai berikut. Untuk materi yang kedua akan dijelaskan oleh saudari Pipit Kurnia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pipit Kurnia di sini akan menjelaskan tentang anggaran pembelian bahan baku. Anggaran pembelian bahan baku adalah anggaran yang merencanakan secara sistematis dan lebih terperinci tentang kuantitas pembelian bahan baku guna memenuhi kebutuhan untuk produksi dari waktu ke waktu selama periode tertentu. Oke, di sini sudah ada salah satu contoh dari soal bahan baku. Sebenarnya kita buat dulu persediaan bahan bakunya, habis itu kita buat pembelian bahan baku. Dikarenakan saya kebagian hanya menjelaskan tentang pembelian bahan baku, jadi di sini saya ambil salah satu contoh soal tentang pembelian bahan baku. Diketahui anggaran produksi 2020 triwulan pertama, triwulan kedua, triwulan ketiga, dan triwulan keempat. Informasi setiap unit 20
persediaan awal, persediaan akhir, estimasi harga beli per unit, realisan harga beli. Sebenarnya tinggal kita masukin aja, terus kita total harganya berapa, jumlahnya berapa. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Dan untuk materi yang ketiga akan dijelaskan oleh saudara Jamil. Di sini saya Jamil, saya akan menjelaskan tentang budget biaya bahan baku. Bisa disebut budget yang merencanakan secara terperinci tentang biaya bahan baku untuk memproduksi selama periode yang akan datang, yang di dalamnya meliputi jumlah, harga, dan waktu. Kegunaannya adalah untuk umum, pedoman kerja, alat koordinasi, alat pengawasan. Untuk khususnya, sebagai dasar untuk penyusunan budget harga pokok barang yang diproduksikan, budget harga pokok penjualan yang tercantum dalam master income statement, budget dan upah tenaga kerja langsung dan biaya pabrik tidak langsung. Untuk faktor-faktornya yang mempengaruhi adalah budget unit kebutuhan bahan baku, budget pembelian bahan baku, dan metode akuntansi bahan baku yang digunakan FIFO, LIFO. Metode moving upgrade. Yang pertama, metode FIFO. Dalam metode ini, harga dan bahan mentah yang diolah lebih awal didasarkan pada harga bahan mentah yang dibeli lebih awal, begitu juga sebaliknya. Yang kedua, metode LIFO. Nilai dan bahan mentah yang diolah lebih awal didasarkan pada harga dan bahan mentah yang dibeli lebih akhir, demikian juga sebaliknya. Dan yang ketiga, metode moving average, yaitu metode yang menganggap nilai bahan mentah yang diolah berdasarkan nilai rata-rata pembelian bahan mentah yang pernah dilakukan oleh perusahaan sejak awal sampai dengan yang akhir. Tujuan penyusunan anggaran bahan baku. Yang pertama, memperkirakan jumlah kebutuhan bahan baku. Yang kedua, memperkirakan jumlah pembelian bahan baku yang diperlukan. Ketiga, sebagai dasar memperkirakan kebutuhan dana dalam pembelian bahan baku. Keempat, sebagai dasar memperkirakan komponen harga pokok produk karena pemakaian bahan baku untuk proses produksi. Dan yang terakhir, sebagai dasar pengawasan penggunaan bahan baku. Dan untuk kesimpulan keseluruhan materi akan disampaikan oleh saudari Patria Nurpadilah. Kesimpulannya, dalam pengendalian bahan baku, salah satu cara yang dilakukan oleh perusahaan adalah dengan membuat pembelian anggaran bahan baku. Bahan baku dapat dianggarkan oleh satuan unit atau uang. Anggaran bahan baku berisi tentang rencana kuantitas bahan baku yang harus dibeli oleh perusahaan dalam periode waktu mendatang. Ini juga harus dilakukan secara hati-hati dalam jumlah dan waktu pembelian. Anggaran kebutuhan bahan mentah disusun untuk merencanakan jumlah fisik bahan baku yang diperlukan, bukan nilainya yang rupiah. Dalam penyusunan anggaran kebutuhan bahan baku dan anggaran pembelian bahan baku di muka, tampak bahwa persediaan nilai di awal dan permasalahan nilai di akhir itu selalu diperhitungkan. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.